Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang terkasih dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan kembali mengunjungi dan sekaligus menyapa seluruh Sobat Maestro untuk kita dapat sama-sama merenungkan beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk bukti kasih setia Tuhan di dalam menyertai, menjaga dan memelihara kami, sehingga hari demi hari dapat kami lalui, dan kembali saat ini kami merindukan untuk bersekutu dengan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kekuatan bagi pengharapan kami, peneguhan bagi iman percaya kami. Dari sebab itu, urapi dan berkati kami semua, agar kami dapat menikmati kuasa firman-Mu dan menikmati berkat firman-Mu. Berbicaralah bagi kami semua dan berkati kami semua, sebab kami rindu dan mempersiapkan hati untuk bersekutu dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Sobat Maestro terkasih, kita pada kesempatan kali ini mau merenungkan satu judul, yaitu Tuhanlah Penolongku yang setia. Seringkali kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, pergumulan, tantangan hidup yang kerap kali membuat kita sepertinya hilang akal, sepertinya merasa tekanan yang begitu menyesakkan. Tetapi biarlah melalui persekutuan dan perenungan firman pada kesempatan kali ini, kita disegarkan dan diingatkan kembali. Ada Tuhan, Juru Selamat kita. Tuhan yang sudah menembus kita. Tuhan, Dialah yang siap senantiasa menolong kita dalam segala situasi, kondisi yang sedang kita hadapi. Puji syukur kepada Tuhan. Baik, kita akan lihat Tuhanlah penolongku. Di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-1. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ibu bapak sobat Maestro terkasih, pemazmur dia menyanyikan satu nyanyian ziarah. Ketika dia melayangkan matanya depan gunung, kanan kiri gunung, belakang gunung, itu menunjukkan bahwa posisi pemazmur saat itu ada di dalam lembah. Ya, coba kalau kita lihat depan gunung, kanan kiri gunung, di manakah kita? Kita sedang berada pada satu posisi, yaitu di lembah. Gunung-gunung menjulang yang menghalangi pandangan kita. Itu melambangkan satu suasana yang sangat menjadi tekanan, menjadi pergumulan. Maka pemazmur berkata dan bertanya di dalam hatinya, dari manakah akan datang pertolonganku? Seringkali kita menghadapi pergumulan hidup dan kita juga tidak tahu siapa lagi menjadi penolong kita. Tetapi pada kesempatan bersama ketika kita merenungkan bagian daripada firman Tuhan, mari kita temukan jawabannya. Dari manakah pertolonganku? Permasalahan begitu besar. Dari manakah pertolonganku? Di dalam Mazmur 121 ayat yang kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji syukur kepada Tuhan. Rupanya pemazmur ini mendapat jawaban
ketika dia menghadapi tekanan, ketika dia harus menghadapi pergumulan yang begitu berat, lalu dia tengadah ke atas. Dia melihat di atas sana ada sumber kekuatan, di atas sana ada penolong. Maka dia katakan di dalam Mazmur nyanyiannya, Tuhanlah penolongku, sebab pertolonganku datangnya dari Tuhan. Siapakah Tuhan? Yang dia kenal adalah Tuhan yang menjadikan langit, yang menjadikan bumi, bahkan segala gunung-gunung yang dia menghadang dia, yang dia hadapi saat ini adalah merupakan bagian kecil daripada ciptaan Allah yang besar. Jangan kita anggap masalah kita terlalu besar. Mari kita melihat ke atas. Ada Tuhan Sang Penolong. Tuhan Allah kita besar dan mengatasi segala yang ada di langit dan juga yang ada di bumi. Seringkali kita terintimidasi melihat permasalahan yang begitu besar, permasalahan-persoalan seperti gunung-gunung yang begitu menjulang tinggi. Tetapi ketika kita tengadah ke atas, kita ingat Tuhan, Dialah pencipta langit dan bumi. Dari sanalah pertolonganku. Pemazmur dia katakan dari sanalah pertolonganku. Artinya dia menaruh pengharapan kepada pertolongan yang datangnya daripada Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan. Ini menjadikan satu pengharapan. Mari kita juga jadikan Tuhan kita sebagai sumber pertolongan kita. Sama yang dialami oleh Yeremia di dalam Peratapan 3 ayat yang ke-21. Tetapi hal-hal inilah yang ku perhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Yeremia, ketika dia menghadapi tantangan, ketika dia menghadapi pergumulan, ketika dia juga turut merasakan umat Allah sedang menghadapi tekanan yang begitu besar. Kemanakah perhatian daripada Yeremia? Dia katakan, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Ada fokus yang diperhatikan oleh Yeremia saat dia menghadapi kesukaran. Oleh sebab itu aku akan berharap. Pusat perhatiannya menjadi sumber pengharapan. Ini Yeremia. Sama dengan pemazmur. Ketika dia melayangkan matanya ke depan gunung, ke kanan kiri gunung, belakang gunung, itu menandakan bahwa posisinya di lembah. Dari manakah datang pertolonganku? Seringkali masalah, berbagai kesulitan menggentarkan kita. Tetapi ketika kita memperhatikan Tuhan, memperhatikan kasih setianya yang dituliskan oleh Yeremia dalam Ratapan 3:22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Wah, Tuhan itu penolong yang setia. Tak habis-habisnya rahmatnya, tak habis-habisnya kemurahannya, tak habis-habisnya kebaikannya. Itulah kepribadian Tuhan Allah kita. Tuhan yang sudah menebus kita. Dia adalah Tuhan Allah pencipta alam semesta, langit dan bumi. Dia adalah Allah yang setia. Tak pernah habis kemurahannya, tak pernah habis rahmatnya. Karena dia adalah Allah yang penuh dengan kasih. Manusia punya batas. Maka seringkali manusia terjebak di dalam pemikirannya, membatasi kuasa Allah berdasarkan pemikirannya.
Tetapi Yeremia menuliskan, tak habis-habisnya rahmatnya. Anugerah Allah, kemurahan Allah, kesediaan Allah menolong kita tak pernah habis. Puji syukur kepada Tuhan. Ratapan 3:23, selalu baru tiap pagi, besar kasih setiamu. Puji syukur kepada Tuhan. Inilah pribadi yang dikenal oleh Yeremia. Pribadi tentang Tuhan yang dikenal oleh Yeremia. Pribadi tentang Allah pencipta alam semesta, pencipta langit dan bumi yang dikenal oleh pemazmur. Mari ibu bapak saudara terkasih, siapkan dan arahkan hati kita kepada Tuhan dan jadikan Dia sebagai sumber pertolongan bagi kita. Di dalam bagian lain, pemazmur juga mengatakan bahwa Tuhan adalah penjaga. Dia sanggup menolong dan Dia juga memagari kita. Dia juga menjadi penjaga. Dia menjadi pelindung kita. Di dalam Mazmur 121 ayatnya yang ketiga dikatakan, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlalap. Puji syukur pada Tuhan. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Mengapa kakimu goyah? Seringkali ketakutan, kekhawatiran begitu menggoyahkan kita, sehingga kita rasanya lemas. Lutut ini menjadi lemas, kaki ini menjadi goyah karena ditekan oleh berbagai kekhawatiran demi kekhawatiran. Pemazmur katakan, penjagamu tidak akan terlelap. Penjaga yang setia, penjaga yang maha kuasa, penjaga yang tidak pernah tertidur sedetik pun. Pemazmur mendapatkan sehingga dia nyanyikan seruan, penjagamu tidak akan terlelap. Di dalam Mazmur 121 ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Nah, kalau di dalam ayat yang ketiga, Mazmur 121 ayat yang ketiga, penjagamu, penjaga pribadimu, penjaga hidupmu tidak akan terlelap. Di dalam ayat yang keempat, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Siapa Israel? Umat milik Allah, bangsa pilihan Tuhan. Jadi kita dapat melihat kekaguman daripada pemazmur bahwa penjagaan Tuhan itu sanggup menjaga pribadi kita dan bahkan sanggup menjaga bangsa pilihan Allah, bangsa yang besar. Allah sanggup rawat, Allah sanggup jaga, Allah sanggup lindungi, Allah sanggup menaungi. Mazmur 121 ayat yang kelima dikatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Puji syukur kepada Tuhan. Ini kata-kata penghiburan, ini nyanyian penghiburan daripada pemazmur, karena dia teringat akan Tuhan pencipta langit dan bumi yang menjadi penjaga. Tuhan yang menaungi bangsa Israel ketika dalam perjalanannya di padang gurun. Dengan tiang awan pada siang hari, dengan tiang api pada malam hari. Itu nyata benar kehadiran Allah di dalam menyertai bangsa yang besar, di dalam menyertai bangsa pilihannya. Dari sebab itu dikatakan, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadikan Tuhan penolong kita, jadikan Tuhan penjaga kita, menjadi tangan kanan kita, menjadi andalan kita. Ya, kalau kita punya tangan kanan, itu tangan yang paling kita andalkan, bukan? Letakkan Tuhan penjaga kita, Tuhan penolong kita sebagai andalan kita, sebagai tangan kanan kita.
Ini yang pemazmur nyanyikan. Saat mana? Ketika dia pada posisi terendah di lembah-lembah kekelaman. Di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji syukur kepada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, ketika kita menjadikan Tuhan menjadi penolong kita, Dia siap menjadi penjaga kita. Dia siap menyertai kita. Dia siap menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Ya, mungkin kita bertanya, loh, aku kemarin ini mengalami kecelakaan. Aku kemarin ini atau waktu yang lalu atau tahun yang lalu mengalami musibah. Kenapa Tuhan tidak jaga? Ketahui dan sadari, ibu bapak saudara terkasih, musibah atau kecelakaan-kecelakaan yang kita pernah alami, itu sudah meluputkan kita dari kebinasaan. Kalau kita mengalami kecelakaan, tapi saat ini kita masih hidup, itu karena Tuhan menjaga nyawa kita. Jadi Tuhan sudah meluputkan kita sekalipun kita mengalami kecelakaan. Sebab itu jangan pernah ada tuntutan, ada komplain kepada Tuhan, ada bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita mesti mengucap syukur, sebab Dia akan menjaga nyawamu. Dan dikatakan di dalam ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Sudahkah kita, setiap kita keluar rumah untuk beraktivitas, selalu mohon penyertaan Tuhan? Sudahkah di dalam doa-doa permohonan kita menyerukan, Tuhan jaga aku keluar rumah, lindungi seluruh aktivitasku, dan tibakan kembali aku di rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun? Sudahkah doa seruan ini kita panjatkan? Ibu bapak saudara terkasih, kita mesti makin mempertajam seruan kita kepada Tuhan. Karena kita menyadari betapa perlunya kita perlindungan daripada Tuhan. Ya, pada saat-saat pandemi yang begitu ketat, banyak orang keluar rumah pun takut. Ke gereja pun takut. Sampai sekarang, ketakutan-ketakutan itu masih begitu menggerogoti dan mengintimidasi kita. Gereja sudah onsite, tetapi kita masih udahlah, jangan ke gereja dulu, di rumah aja online. Kenapa? Karena ketakutan. Ketika ketakutan itu membayang, mari kita panjatkan satu bentuk permohonan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau beraktivitas keluar rumah. Jagai aku, lindungi aku, buat aku berhasil di dalam seluruh aktivitas ketika aku keluar rumah. Nah, ini doa yang perlu kita panjatkan agar kita mengalami bagaimana penyertaan dan penjagaan Tuhan yang sungguh ajaib. Sebab dikatakan oleh pemazmur, penjagamu tidak akan terlelap. Jadi artinya tidak pernah ngantuk, tidak pernah sedetik pun melewatkan kita dari penjagaannya. Tetapi senantiasa kita di dalam anugerah penjagaannya. Puji syukur kepada Tuhan. Dan jadikanlah Tuhan penolong yang setia itu sebagai sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita. Nah, ini yang penting sekali. Ya, kalau kita lihat seperti yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Dia adalah Allah penolong. Jadikan dia sebagai sumber kekuatan kita. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Hidup ini melelahkan.
Kenapa? Karena hidup ini berjuang. Karena hidup ini menghadapi pergumulan. Dari manakah kita mendapat kekuatan? Yesaya katakan, Tuhan yang adalah penjagamu, Tuhan yang adalah penolongmu. Dia akan menambahkan kekuatan, memberi kekuatan, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Agar apa? Kita umatnya tetap dapat berjuang. Kita umatnya tetap dapat berjalan. Kita umatnya tetap dapat menjalani berbagai tantangan hidup ini. Dan bahkan mengatasi seluruh persoalan demi persoalan yang menghadang. Kita harus hadapi. Setiap pergumulan harus kita hadapi. Namun kita hadapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Dengan perlindungan yang daripada Tuhan. Bukan menghindari permasalahan. Inilah perlunya kita memahami. Ya, kita perlu mendapat kekuatan dari Tuhan. Mendapat kemampuan dari Tuhan. Agar kita cakap menghadapi setiap pergumulan. Kembali Yesaya mengatakan, jangan andalkan kekuatan manusia. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Orang-orang muda gambaran atau lambang kekuatan manusia. Lambang keperkasaan manusia. Itu di mana? Di orang-orang muda. Orang muda itu lambang kekuatan keperkasaan. Tetapi Yesaya katakan, orang-orang muda menjadi lelah, menjadi lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi, ada keistimewaan bagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak gerasa-gerusu di dalam mengambil keputusan, tidak tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan, tidak panik di dalam mengambil keputusan. Nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Dikatakan mereka, orang yang menanti-nantikan Tuhan yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang terbang naik dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali. Tidak dikatakan burung merpati, tidak dikatakan burung pipit. Tetapi dikatakan seumpama Raja Wali, burung yang perkasa, burung yang punya kekuatan kepak sayapnya untuk terbang di atas badai. Terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji syukur pada Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih, jadikanlah Tuhan sebagai penolong kita. Saat kita menghadapi berbagai pergumulan di dalam hidup ini, mari kita lihat ke atas. Di atas sana ada Tuhan yang siap menolong kita. Tuhan yang siap menjaga kita, dan Tuhan yang siap menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kita. Daripadanya lah kita beroleh kekuatan untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan, berbagai tantangan kehidupan, sehingga kita cakap mengatasinya dengan pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab Tuhanlah penolong kita yang setia. Puji syukur pada Tuhan. Ibu bapak, sobat maestro terkasih, biarlah renungan ini kembali mengingatkan kita bahwa betapa berharganya kita di mata Allah. Betapa besar kuasa Allah yang akan dianugerahkan untuk memberikan pertolongan bagi kita, untuk tetap menjaga kita dan melindungi serta memberikan kekuatan kepada kita. Puji syukur pada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan, Dia setia menolong kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk beberapa ayat firman-Mu yang sudah kami renungkan. Biarlah menjadi kekuatan, berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus sama panjatkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.